Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sine Elawati akan menganalisis kasus 4 dengan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah yang pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4 ini? Nilai-nilai yang saling bertentangan yaitu kebenaran versus kesetiaan. Tari mengungkapkan kebenaran bahwa yang mengambil dompet itu adalah Rara, sahabat Tari, versus kesetiaan yaitu melindungi Rara sebagai sahabat dekat yang sering membantu Tari. Karena kalau mengungkapkan kebenaran, hubungan persahabatan mereka akan rusak. Langkah yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 ini? Yang terlibat dalam kasus 4 ini adalah 1. Tari sebagai saksi yang melihat Rara mengambil dompet di perpustakaan. Yang kedua, Rara sebagai sahabat Tari yang menemukan dan mengambil dompet. Yang ketiga, Nina sebagai korban yang kehilangan dompet. Yang keempat, Ibu Sri sebagai guru pustakawan yang memberikan pengumuman kehilangan dompet tersebut. Yang kelima, yaitu guru dan siswa lain yang sering mengunjungi perpustakaan. Langkah ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 ini. Adapun fakta-fakta yang relevan yaitu Nina kehilangan dompet, dompet diambil sama Rara. Kemudian Tari menjadi saksi ketika Rara mengambil dompet dan Rara adalah sahabat dekat Tari. Lalu Ibu Sri mengumumkan bahwa Nina kehilangan dompet. Jika Tari melaporkan Rara kepada Bu Sri, hubungan persahabatan mereka akan rusak. Langkah yang keempat yaitu pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan kelima uji etika. Diterapkan pada pilihan Tari mau mengungkapkan kebenaran atau membiarkan Rara menyimpan dompet tersebut. 1. Uji legal. Apakah ini melanggar hukum? Ya tentu, mengambil milik orang lain melanggar hukum pidana. Yang kedua, uji regulasi. Apakah ini sesuai dengan kebijakan sekolah? Tidak, karena sekolah menanamkan kebenaran dalam aturan. 3. Uji intuisi. Apa sesuai dengan kata hati? Tidak, karena sudah sangat jelas. Tari paham bahwa mencuri itu hal yang tidak diperbolehkan. Yang keempat yaitu uji publikasi. Bagaimana jika masyarakat mengetahui keputusan Tari untuk tidak melaporkan Rara? Yang kelima, uji panutan. Jika Tari adalah seorang kakak kelas di sekolahnya, Tari menjadi panutan bagi adik-adik kelasnya. Bagaimana kalau mereka tahu Tari sebagai panutannya hanya berdiam diri ketika melihat Rara berbuat tidak baik? Yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. 1. Keadilan dan belas kasih. Keadilan mengembalikan dompet kepada Nina atau melindungi Rara karena belas kasih kepada sahabat. Yang kedua, individu dan kelompok, mempertahankan persahabatan secara pribadi atau menjaga nama baik Rara agar tidak tercoreng di kelompoknya atau di sekolahnya. Langkah yang keenam adalah prinsip resolusi yang mana bisa dilakukan. 1. Berbasis hasil akhir, memilih tindakan akhir yaitu Tari melaporkan Rara. Yang kedua, berbasis peraturan, mengikuti aturan dan kebijakan sekolah yaitu mengungkapkan kebenaran. Yang ketiga,
berbasis rasa peduli, berbicara secara pribadi agar Rara mau mengembalikan dompetnya. Langkah yang ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? Opsi yang lain yaitu Tari berbicara langsung dengan Rara dan meminta Rara untuk mengembalikan dompetnya dan meyakinkan Rara bahwa mengembalikan dompet kepada pemiliknya adalah tindakan yang benar. Konsekuensinya, persahabatan Tari dan Rara akan lebih kokoh. Tapi, kalau Rara menolak, persahabatan mereka akan menjadi renggang. Tari sudah mengingatkan Rara untuk berbuat baik. Ketika Rara menolak, Tari akan melaporkan kejadian itu kepada Ibu Sri. Langkah yang ke-8 yaitu apa keputusan akhir yang ibu bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Iya, sesuai. Tari berbicara berdua secara pribadi dengan Rara untuk mengembalikan dompet Nina. Tapi apabila Rara tidak bersedia, Tari harus melaporkan kepada Ibu Sri. Langkah yang ke-9, pelajaran apa yang ibu bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu bapak di kemudian hari. Pelajaran yang dapat saya ambil adalah dalam pengambilan keputusan harus menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dengan seksama. Ketika keputusan akhir sudah ditemukan, tidak usah terburu-buru, tetapi dipikirkan kembali agar tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Banyak kasus yang menunjukkan betapa kompleksnya pengambilan keputusan yang melibatkan dilema moral dan persuasi moral.